Tapi kayak gini juga enggak apa-apa, Pak. Duri itu. Ayo kata-kata ini gimana? Pengangkut sawit. Lelah, Bos. Lelah. Berapa ton nih kira-kira panennya? Wah. 5 ton lebih lah, Bos. Turun kah? Turun kayaknya, Bos. Kemarin kan 7 ton lebih. Ya, 7 ton. Ini kelihatan. masa mau naik terus, Bos? Jadi ini buahnya yang gede-gede nih yang di dekat pondok ini. Buahnya ukurannya besar-besar. Gimana nih Pak rahasianya Pak? Buahnya besar-besar nih Pak. Sini karungnya itu. Jangan ini lain. Itu kok memang itu. Nah, ini karungnya nah. Apa itu Pak? Pelangi. Pupuk. Ya. Oh, pupuknya pakai pelangi Pak ya? PK pelangi. Ah, berapa banyak Pak sepohon Pak dikasih Pak? Nah, ini untuk sementara selama ini cuma ya 1,5. 1,5. Pemupukan berapa bulan sekali Pak? 4 bulan. 4 bulan ya. Ya. Ini kemarin terakhir pemupukan bulan berapa Pak? Bulan ini bulan 3 ini bulan 1. Bulan 1 Iya. Januari Pak ya. Januari. Pemupukan sebelumnya? Sebelum wah ya lama. Lama ya. Jalan 8 bulan. Sudah 8 bulan ya. Tapi ini pohonnya masih mantap ya Pak. Ya. Subur nih. Ini keberuntungan Pak. Tanahnya subur nih. Kelihatan nih daunnya mengkilat-mengkilat gini Pak. Ini mungkin reaksi pupuk juga Pak ya kali ya. Bisa jadi. Yang ini kok daunnya kelihatan subur. Berapa kilo tuh Yud? 25. 25 ya. Jadi rata-rata berat janjang yang kemarin tuh 25 kilo Pak. Dari kebun ini Pak. Buahnya juga berat. Gede-gede nih buahnya. Ini juga bisa 25 ini. 25 ini. 20 ini. Oh. Ya itulah hasil panen dari kebun petani sawit swadaya. Luasnya berapa hektar nih Pak? 3 hektar. 3 hektar Pak ya? Iya. Jumlah pohonnya pernah dihitung nggak Pak? Pernah. Berapa jumlah pohonnya Pak? Pohon 440 yang semuanya ditanam, tapi yang produksi sekitar 430-an. 30-an ya. Jadi benar panen kemarin dapat 7 ton Pak ya? Ya, 7 lebih. 7 lebih Pak ya? 7,2 Yang sebelumnya? kah? Sebelumnya? Biasanya 5. 5. Baru itu lama baru dapat 7 itu. 7 ya. Jadi sebelumnya rata-rata 5 Pak ya? Iya. Yang paling sering 5 ton ya. Hmm. Jadi ini katanya informasinya menurun ini jumlah panennya karena buahnya agak kecil dibandingkan dengan panen yang lalu. Jadi memang kalau kelapa sawit itu kan ada naik turunnya produksi. Tidak bisa dia produksi rata sepanjang panen. Tapi dengan Masa itu udah dicoret itu kan tak diambil. belum itu Pak. Yang belum kan? Belum, itu masih kuning. Oh. Jadi kalau sawit masak itu Nanti itu harus di depan gini, Bos. gitu Pak, berondol begini Pak. Nanti gembung. Tuh. Gitu. Jadi kalau yang seperti itu Pak masih belum. Yang itu. Mengkal namanya ya. Mengkal Pak. Jadi itu kalaupun dicoret sudah kuning, itu dia belum berondol. Untuk sawit yang sudah tinggi, syarat masaknya dia harus sudah berondol. Oh. Karena dia susunan buahnya ini kan berlapis-lapis Pak. Iya, Bisa jadi di atas ini kuning, yang di sebelah sini masih putih Pak. Tapi kalau dia sudah berondol begini, Ya, pasti pasti ya. 100% pasti masak. Tuh. Makanya kalau panennya masak-masak begini, produksinya lebih tinggi Pak. Karena ukuran bijinya pun juga kelihatan. Kalau yang masih yang kayak di atas itu masih belum besar Pak, masih. Oh, malah saya pikir lebih berat itu karena Enggak. Lebih berat yang sudah masak berondol Pak. Dan itu kalau diolah di pabrik Pak, ketika direbus di pabrik diolah, dia tidak mau lepas semua itu Pak. Belum mau lepas. Dia tuh kalau kita ambil tangkos, biasanya yang kayak gitu masih utuh Pak, berbentuk tandan utuh gitu. Tapi kalau yang sudah masak seperti ini ya udah bersih, tinggal tangkos aja kalau diolah. Makanya pabrik itu kalau sortir untuk buah yang kuning itu nggak masuk. Kalau untuk pabrik yang harganya mahal itu dia nggak terima buah yang mengkal seperti itu. Yang diterima yang buah-buah yang
sudah masak merah oren atau sudah brondol kayak gini. Nah, seperti ini. Ini. Jadi kalau buah sudah brondol begini, berarti dia minyaknya sudah mencapai titik maksimal, Pak. Ini per air dia. Minyak itu, Pak, bukan air. Nah, Itu sudah. jadi itu kalau yang seperti itu kandungan minyaknya 25%. Oh. Kelihatan berair. Kalau yang tadi saya tunjukkan, Pak, foto yang dikasih pupuk yang di bor itu dia kering, Pak. Nggak ada begini. Nggak ada keluar cairan sama sekali. Dibuka itu kering. Waduh. Apanya diambil itu kalau gitu? Itu makanya dia BCR-nya turun, Pak. Yang kemarin dapat 10 kilo, kemarin dapat 9 kilo. Turun dia. Tuh. Ini minyak semua ini. Itu makanya pabrik suka yang seperti ini, Pak. Disarankan Masak begini. masak ini. Bahkan dulu kalau ada pabrik yang terima brondolan tuh, yang brondol begini dikasih harga lebih tinggi, Pak, di PT Astra. Zaman dulu. Jadi kalau diratakan semua. sekarang diratakan semua. Ini. Oke, jadi ini kebun petani yang cukup baik kondisi perawatannya dan kondisi pohonnya. Ini rata-rata daunnya berwarna hijau dengan panen yang cukup tinggi. Rata-rata panen di angka 5 tonan. Jadi 4 hingga 5 ton untuk lahan seluas 3 hektar. Ini panennya 15 hari kah 20 hari, Pak? Wah, ini sebulan. Sebulan, Pak. Ya, Oh. Lewat. Iya kah? pas ini sebulan kok. Oh, makanya tinggi ya. Makanya kok 3 hektar dapatnya 5 ton. Berarti kan hampir rata-rata 2 ton. Karena panen rata-rata kelapa sawit unggul itu, Pak, 1 hektarnya itu 2 ton, Pak, per bulan. Untuk rata-ratanya. 1 hektarnya. Iya, kalau dia panennya 15 hari berarti 1 hektar tuh potensinya 1 ton. Nah, untuk rata-rata, Pak. Jadi ada naik turunnya. Kalau kayak ini kan turun. Kalau panen yang sebelumnya naik 7 ton, sekarang paling 5 ton. Ya di rata-rata kan, Pak, dalam setahun. Baru ketemu produksi rata-rata per hektarnya. Untuk jenis PPKS Simalungun ini rata-rata 24 ton, Pak, untuk di tingkat petani. Karena tadi panennya sebulan, terus pupuknya juga mungkin nggak sampai 8 kilo, kan standarnya 8 kilo, Pak. Pupuk yang pohonnya sudah segede ini, umur-umur di atas 9 tahun. 8 kilo ya setahunnya. Iya, Pak, NPK 13627. Tambah lagi dolomit 2 kilo sepohon setahunnya. Wah, ini udah pernah dipakai dolomit ini sudah ada 3 tahunan. 3 tahunan ya. Mau dipakai ikan kalau gitu. Dolomit ya, Pak, nanti dilengkapin aja pemupukannya. Karena dolomit itu kan selain menetralkan pH, dia mengandung unsur mikro. Jadi unsur yang terkandung di dalam dolomit itu ada kalsium sama magnesium. Nah, jadi kalau magnesium tuh yang setahu saya tuh fungsinya membentuk klorofil, Pak, sehingga daunnya lebih tahan hijau. Iya. Kalau kalsium sendiri itu kan unsur mikro, jadi kalau ada di dalam pemupukan dia akan lebih baik untuk tanaman, fungsinya lebih lengkap lah. Tuh. Tapi ini secara umum kondisi kebun Bapak ini cukup baik. Karena dari lihat warna daunnya yang hijau begini, terus rata-rata ukuran buahnya seragam, Pak. Ini salah satu ciri-ciri yang baik untuk produksi kelapa sawit. Ya. Besok paling. Oke, Pak, saya tak lihat-lihat yang mana dulu, Pak, ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ini Pak Matius ya, Pak, ya. Iya. Pak Matius yang punya kebun sawit seluas 3 hektar. Yang kali ini kita angkut buah sawitnya. Ini tadi sudah diangkut di sebelah sini dan ini masih ada lagi buahnya. Kita cek dulu proses panennya. Wih, pakai bambu aja.
Ini pemanennya unik. Panen hanya pakai bilah bambu. Ada lagi kah? Wah. 20 kilo tuh. Ini pemanennya masih menggunakan bilah bambu untuk memanennya. Ini ada, sudah tembus ke sana kah? Tembus ya. Ini ada 3 di sana, masih ada 2 lagi di gerobak itu. Jadi seperti ini kondisi kebunnya, rata-rata daunnya berwarna hijau subur ya. Ini yang di sebelah sini agak rapat nampaknya, dan ini sepertinya sudah perlu di pruning untuk pohon-pohon yang di area sebelah sini. Demikian kondisi kebun petani sawit swadaya yang pernah panen sebanyak 7 ton dari lahan seluas 3 hektar dengan kondisi yang seperti ini. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.